Selamat pagi pemirsa media warga nasional. Pagi ini saya berada di sebuah rumah milik warga Bapak Abdul Hamid dan Ibu Siti Maimunah. Tepatnya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Menurut informasi dan rencana bahwa hari ini akan dilakukan sebuah eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap bangunan milik warga milik Bapak Abdul Hamid. Yang anehnya dalam proses ataupun putusan eksekusi lahan ini, menurut informasi dari pihak pemilik rumah bangunan dan tanah ini, tidak pernah mendapatkan undangan untuk bersidang di dalam di tahun 2002 karena surat pemberitahuan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan kepada putusan pengadilan nomor 211 dari PDTG dari 2001 Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 2002. Seharusnya ketika ada gugatan, berarti di situ ada penggugat dan ada tergugat. Maka dalam hal ini seharusnya yang menjadi tergugat adalah Bapak Abdul Hamid ataupun Ibu Siti Maimunah selaku pemilik tanah dan bangunan yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Namun berdasarkan informasi yang kami terima bahwa pemilik tanah dan bangunan ini Bapak Abdul Hamid dan Ibu Siti Maimunah yang sudah memiliki sertifikat tahun 2018 ya, sertifikatnya dikeluarkan tahun 2018 yang berdasarkan pada akta jual beli tahun 1998. Menurut pemilik rumah, mereka tidak pernah mendapatkan relas panggilan untuk sidang. Lalu bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui jurusitanya mengeluarkan surat pemberitahuan eksekusi? Ikuti kami dalam penelusuran kasusnya. Selamat pagi. Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Ini adalah objek yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 211 garis miring PDTG garis miring 2001 yang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikeluarkan pada tahun 2002. Namun menurut pengakuan dari pemilik rumah Bapak Abdul Hamid dan Ibu Siti Maimunah, mereka tidak pernah mendapatkan relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebuah keputusan pengadilan yang dianggap aneh karena ada putusan namun tidak dihadiri atau tidak melibatkan turut tergugat dalam putusan tersebut. Demikian dilaporkan wartanasional.com. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami juga, gitu kan. Kemarin itu kan memang benar sudah ada tahun 2003 ada eksekusi 2023 itu ada eksekusi memang.
Dan itu kebetulan bukan saya yang menangani, lawyer-lawyer yang menangani, itu sudah kita ajukan bantahan. Tapi terhadap bantahan itu NO, dalam artian tidak dapat diterima, berarti kan kembali ke zero lagi gitu. Nah kemudian kami lagi siap-siap untuk mengajukan upaya lagi, kemudian langsung ada pada saat itu siap-siap. Ini Kak, Kemudian saya mediasi ini Kak. kemudian ada surat eksekusi lagi. Pertama itu harusnya eksekusi dilakukan itu tanggal 18. Kami juga sudah mengajukan surat tanggal 17 ke PN Jakarta Utara. Kemarin juga kami sudah ketemu sama Pak Haryanto, ketemu dengan Ibu juga untuk menyampaikan surat kami juga dan follow up surat kami juga sampai detik pada saat kemarin itu belum ada jawaban. Lalu kemudian setelah itu kami sudah mengajukan juga gugatan bantahan izin ini sudah terdaftar terhadap eksekusi ini. Gitu. Jadi kita sudah mengajukan bantahan pada pokoknya gini Pak. Jadi pada saat bantahan pertama, ini kan yang dieksekusi, kita terima relasnya izin Bapak 160. Ya, tanahnya itu mana? Seluas 160 ya. Nah, sedangkan waktu bantahan pertama itu Pak Jasa sendiri yang sudah menyatakan kalau tanahnya sudah lagi tidak 160, melainkan 99 sudah dialihkan menjadi tanah negara. Inilah Pak, tanah negara itu, jalan itu. Gitu. Jadi kami keberatan dengan sangat gitu terkait eksekusi ini. Kenapa? Karena belum ada nih ditetapkan 169 seperti apa, kok eksekusinya masih 160. Itu kan sudah melanggar hak kami Pak sebagai pemilik sertifikat. Kami sudah memiliki sertifikat SHGB di sini dan kami juga ini juga sudah terdaftar NJOP-nya, pajaknya juga sudah jelas terkait objek pajaknya dan pemiliknya. Lalu kemudian di putusan ini Pak, kalau kita boleh bedah eksekusinya ya Pak, ini kan terkait eksekusi 211. Yang bisa dieksekusi ke kita kan pertama, itu kan terkait penggugat pemilik atas AJB nomor 46. 46 ini perlu diketahui 160 sudah dikurang 99. Yang kedua, menyatakan jual beli antara tergugat 1 sampai dengan tergugat 4, yaitu salah satunya adalah termohon eksekusi. Dengan tergugat 5 yaitu Bapak Satiri itu batal demi hukum. Ini tidak pernah ada perjanjiannya. Jadi apa yang mau dieksekusi? Yang ketiga adalah menghukum tergugat 1 sampai 4 untuk mengosongkan tanah perkara dan membongkar sendiri. Tapi tanah itu kan atas nama ibu. Sertifikatnya atas nama ibu. Jadi itu kan belum diperiksa Pak, belum masuk ke dalam pokok perkara. Kami udah mohon dengan sangat untuk itu diperiksa dulu. Di dalam surat bantahan kami udah kita masukkan. Kita juga udah surat Pak izin, kita udah surat ke Ketua MA, kita udah surat Ketua PM dan Ketua PP yang menyatakan apa? Ada di buku merah panduan dari Mahkamah Agung yang menyatakan kalau Ketua PM, Ketua PT dan Ketua MA itu dapat menyatakan putusan non-executable dengan alasan apa? Salah satunya adalah tanah itu sudah menjadi tanah negara. Dan itu sudah terpenuhi, sebagian tanahnya memang sudah tanah negara. Itu bukan dari saya atau bukan dari kami atau bukan dari saya. Itu dari pernyataan Bapak Jasa sendiri. Karena itu kami merasa di sini ada ketidakadilan. Dari 160 ini kan relasinya masih 150. Itu kan harus direvisi terlebih dahulu. Kenapa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara kita sudah suratkan, kita sudah mengajukan bukan dan sudah terdaftar nomor 10003. Itu juga saya konfirmasi juga dengan Pak Haryanto juga. Saya kemarin seharian di PM untuk membuka mediasi bagaimana hari ini supaya hari ini tidak terlaksana. Tapi pada akhirnya tetap pada hari ini datang juga. Jadi kami juga tidak bisa berbuat banyak selain daripada untuk melindungi hak kami juga Pak. Izin, saya juga mohon aparat-aparat hukum sebagai aparat yang melindungi juga, kami juga pembeli beritikat baik, seharusnya juga hak kami juga dilindungi seperti itu Pak. Sampai adanya perubahan itu, relasi itu dan atau ada putusan yang memang menyatakan siapa punya siapa gitu dan sertifikat kita bisa diperiksa, saya rasa hal ini belum bisa dilakukan gitu Pak. Sudah cukup. Ya, terima kasih ya, Julia. Siap. Bapak yang sampaikan permohonan seterusnya, Pak Jasa ya. Silakan tulis saja. Ya. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia dan bapak-bapak penegak hukum. Ini sudah melalui putusan inkrah pengadilan negeri 2 kali, sudah inkrah. Inkrah itu artinya tidak bisa lagi ditolak, harus dilaksanakan. Kita ini negara hukum,
harus menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Nanti kalau ada urusan aja kita pokoknya lagi sekarang eksekusi harus jalan berdasarkan putusan pengadilan. Ikrar. Pertama Pak, inkrah pertama itu adalah first take. Itu tanpa dihadirinya klien kami. Berarti klien kami belum didengar haknya gitu. Yang kedua itu NO, dalam artian tidak dapat diterima. Berarti kita masih punya hak untuk mengajukan lagi gitu Pak. Saya kasih kesempatan yang menjual ke saya yang menjual ke Oke. bagaimana ini? Ini. Saya yang punya. Sedikit. Ya, saya yang punya. Nih. Hadirkan yang membeli dari siapa? Hadirkan di sini. Saya hadirkan ini yang pas ini. Jadi supaya jelas nih. Ini tanah bapak saya. Ah, Saya yang diwariskan 360 meter. Dan saat kiri itu tidak berhak, dia tidak ada hak di sini. Baik Pak, ini udah pernah diperiksa juga di PT UN. Ini ada keterangan di bawah sumpah atas kakaknya dari Pak saya sendiri yang memang salah satunya ngasih hibah. Dibilang gini Pak, saya tahu Pak jasa belum selesai atau belum lunas pembayarannya. Kemudian dengar Bang Satiri sudah menerima uang dari Pak Abdul. Jadi kita juga sudah diterima Pak uangnya. Ini ada di ini keterangan di bawah sumpah. Masalahnya dia beli dengan orang yang salah. Itu kan versi Pak. Iya. Makanya kita kan sudah mengajukan juga. Kita sudah mengajukan juga Pak. Benar bang ya. Kita sudah mengajukan bantahan juga Pak. Supaya ini diperiksa Pak. Karena ada peran penegak hukum. Tenang. Apanya yang jelas? Tadi kan sedikit ya. Terima kasih dikasih waktu. Iya Pak Haryanto. Pada waktu sidang perkara 2002 Persek Pak. ada banding. Persek Pak. Ada Persek banding. gak ada banding. Saya tanya, ada banding nggak? Persek Pak. Persek. Persek ya Pak. Persek. Tanpa dihadiri kita Pak. Dan kita nggak terima rela Pak. Terus lah. Apa itu yang tadi kita baca Pak? Iya. Ada banding Pak ini. Selesaikan. Ini nggak bisa dibilang banding itu di PR ada. Ini 211 kejadian sama dengan bantahan. Iya, itu persek, itu persek Pak Bu gitu. Jadi jangan dialurin kemana-mana. Persek itu adalah putusan yang dinyatakan tanpa hadirnya tergugat. Kita nggak hadir. Kita sama sekali tidak didengar. Ayo sudah dikondisikan Jadi, Pak Polsek. kapan kita didengar? Selesaikan sekarang ini. Ada amanah. Di mana Pak? Ada amanah. Itu kan belum ada Pak. Dari sana juga nggak ada. Tiba-tiba langsung Panas, Pak Polsek. eksekusi Pak. Sudah hadir termohon. Nggak ada Pak. Kita panggilan nggak ada. Nggak ada panggilan Pak. Pernah Tiba-tiba menerima langsung- surat panggilan sidang. Ada surat panggilan sidang. Pernah. Tidak pernah Pak. Menerima. Tidak pernah ada surat panggilan sidang. Itu tertulis di dalam pertimbangan hakim. Bantahan NO Pak. Bapak jangan bilang akan ditolak Pak. NO. Iya, tapi NO Pak. NO itu berarti kita masih punya hak untuk gugat lagi Pak. Silakan. Ini Bapak minta ya? Silakan. Bapak aja dulu Pak ya. Ada banding NO juga. Tapi itu menganulir kalimat yang pernyataan kalau kelawan tidak baik itu jadi dianulir menjadi NO doang. dan PT ya. Hadir ya, mohon. Nggak ada. Nggak ada. Ada apa aja? Sama-sama ya, kita dengarkan di sini ya, kita santai ya, tidak matanya ya. Itu di mana ada tulisan kayak gini nggak ada tanda tangan kita kalau hadir atau enggak? Gimana Pak? Ini tulisan diri juga sendiri bisa sendiri. Bisa ditangani oleh Pak Ketua Pengadilan. Iya Pak, tapi kan kita nggak hadir Pak. Itu nggak ada panggilannya Pak. Permohon 3 dan 4. Permohon 3 itu ada hadir, hadir, hadir. Nggak ada Pak kita. Saya nggak tahu Pak kenapa ini bisa ada gitu. Ini memang ada, ini tahun 2017. Ini nggak ada Pak. Saya lagi Pak, dia lupa. Ya Allah, dia datang Pak.
Ini Pak, ini intinya kan gini Pak, ini udah di bawah sumpah juga menyatakan kalau itu kan Oke. belum Segala sesuatu bukti yang Ibu punya sudah dihadirkan dalam persidangan? sudah Pak, tapi kan belum diperiksa karena itu kan masih di FO pada amatnya belum masuk ke dalam pokok perkara Pak. Saksi sudah dihadirkan? Sudah, saksi pun sudah mengakui ini kan semua udah ada mengakui tapi kan masih iya Pak. Sudah ada semua ya? Sudah didengar ya? Sudah. Sudah didengar ya? Tidak didengar Pak dalam artian jadi tidak dipertimbangkan. Dengan seakan-akan didengar itu pertimbangan. Ada Pak, ada. Ada ya? Pak Pembawa ada pengetua tempat? Ada PS? Sudah ada PR. Ada? Sudah. Ada PS itu? Objeknya yang mana? Kalau kita iya, kalau kita Bapak objek yang mana? Ini ya. Jadi luas 60 meter sudah disampaikan, kenapa berkurang? Ada penyebaran jalan dari kita menggunakan Pak. Ini yang begini. Kata ini. betul Pak, tapi kita itu sertifikatnya 93 itu tidak ini dengan sisanya itu adalah 61. Bagaimana mau mengukur 63 dan 91 itu harus ada Pak. Ya, ini sudah Kita tahu ini karena ini makanya ini kan di buku merah MA itu sudah menyatakan kalau tanah yang beralih menjadi tanah negara itu dapat dinyatakan putusan saya ulang lagi menjadi ini tahu ya sebetulnya. ya. Tapi ini juga kita tahu pada saat sidang Pak, bukan pada Ya saat ini saya tahu ya. iya pada saat sidang, Terima sama siapa ini? pada saat sidang Pak, nggak tahu Pak, nggak tahu. Yang terima siapa Pak? Terima uang ganti ruginya siapa? Saya. Tapi berdasarkan ini Pak, itu diterima berdasarkan perjanjian perdamaian. Berdasarkan perjanjian perdamaian Pak. Izin Pak, berdasarkan perjanjian perdamaian. Ini sudah ada perjanjian. Jadi bukan ini Pak, ya jangan cuma dengar gitu Pak. Kita juga dengar gitu Pak. Ini jelas. Nah, di sini ada tulisan Pak, berdasarkan dengan ini menyatakan bahwa melepaskan dan menyerahkan tanah bangunan dan atau tanaman benda negara ini. Bentar ya Pak, saya cari supaya langsung ini. Jangan. Apa? Ini merupakan tindak lanjut pembayaran ganti rugi untuk kebebasan koridor itu berdasarkan perjanjian perdamaian Pak. Yang ini sudah diajukan ke pengadilan? Sudah, tapi kan belum dipertimbangkan Pak. Karena kan itu harus jadi pertimbangan dong Pak. Kita belum didengar gitu Pak. Bagaimana bisa dibenarkan? Kita masih belum cukup Pak. Karena selama Karena persidangan itu juga dibenarkan. Ada asas audiens penalaran didengarkan kedua pihak dari pihak gugat dan tergugat. tapi kan masih cukup Pak. Jangan dianggap seakan-akan itu udah ditolak Pak. MO itu berarti kan kita Tarik Ini kita baca teman-teman. Pak, belum dulu Pak. Bawan-bawan. Belum dulu. Selesaikan dulu, Pak.